G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ustadz Husain MPD. Dan materi yang akan saya bahas pada video kali ini terkait dengan materi kelompok 5, yaitu pengelolaan lingkungan. Materi pertama, konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan, jenis, dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun berada di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri anak didik dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, pabrik, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar atau yang dirancang untuk tujuan lain tetapi dimanfaatkan untuk belajar. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar. Sedangkan pengertian pengelolaan lingkungan belajar yaitu pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan P dan akhiran an yang mempunyai arti ketataalaksanaan, tata pimpinan atau bisa disebut manajemen. Menurut Suharsimi Arikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar. Tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Pengelolaan lingkungan belajar mempunyai konsep yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Aturan sekolah tersebut digunakan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seorang siswa. Kemudian, pengelolaan ruang belajar atau kelas. Dalam pengelolaan ruang belajar, guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya. Materi kedua, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya mengandung tujuan pengajaran, karena pengajaran merupakan salah satu faktor pendukung berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar dalam kelas. Adapun secara khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Pada materi ketiga yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar sebagai makhluk sosial. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Ketujuh, memanfaatkan lingkungan belajar sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Kesimpulan dari materi tadi yaitu pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut.